Sampai hari ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah mengalokasikan 34,4 miliar US dollar yang berasal dari pinjaman luar negeri atau PLN untuk Kementerian Pertahanan. Dari nilai tersebut, Kementerian Keuangan sudah menyetujui penetapan sumber pembiayaan sekitar 25 miliar US dollar agar Kementerian Pertahanan dapat menandatangani kontrak pembelian senjata. Periode 2020-2024 nampaknya akan tercatat dalam sejarah sebagai masa di mana pemerintah Indonesia membelanjakan utang sangat besar untuk modernisasi kekuatan pertahanan. Berbagai persenjataan yang tergolong berteknologi maju masuk dalam daftar belanja Kementerian Pertahanan, seperti jet tempur Rafale, F-15IX, kapal selam Scorpion, dan lain sebagainya. Sebagian besar sumber sistem senjata yang diimpor oleh Indonesia berasal dari Barat, khususnya Prancis, Amerika Serikat, dan Inggris. Indonesia diprediksi akan membelanjakan sekitar 12 miliar US dollar ke Prancis untuk 42 Rafale, 2 A400M, 2 Scorpion, 13 radar GM400 Alpha, puluhan rudal Exocet, dan lain sebagainya. Amerika Serikat diperkirakan akan menerima sekitar 2 miliar US dollar untuk belanja sejumlah sistem senjata untuk TNI Angkatan Udara. Sedangkan Inggris diproyeksi akan mendapatkan kurang dari 1 miliar US dollar guna memenuhi kebutuhan belanja senjata TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut. Perdagangan pertahanan bukanlah kegiatan perdagangan internasional yang diatur oleh World Trade Organization atau WTO, General Agreement of Tariff and Trade (GATT), maupun the Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights atau TRIPS. Kegiatan perdagangan pertahanan diatur oleh aturan nasional setiap negara eksportir senjata, di mana negara tersebut boleh menerapkan tindakan diskriminatif terhadap ekspor senjata. Sebagai contoh, pemerintah Amerika Serikat mengizinkan ekspor pesawat tempur F-35 ke Singapura, namun tidak untuk Indonesia. Tindakan diskriminatif tersebut tidak menyalahi aturan internasional manapun, sebab perdagangan pertahanan adalah bagian dari kebijakan nasional suatu negara yang tidak dapat digugat ke WTO atau organisasi internasional lainnya. Penting untuk dipahami, kegiatan perdagangan pertahanan merupakan isu sensitif yang berkaitan erat dengan keamanan nasional suatu negara. Terlebih lagi ketika terjadi peningkatan ketegangan geopolitik seperti saat ini. Pada prakteknya, suatu negara tidak akan mudah menjual alutsista dan teknologi militer maupun dual use teknologi ke negara lain jika tidak sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Oleh sebab itu, diplomasi dan pembentukan perjanjian pertahanan yang bersifat formal menjadi salah satu langkah penting bagi Indonesia untuk memodernisasi TNI dan memajukan industri pertahanan lokal. Formalisasi perjanjian ini penting agar timbul hak dan kewajiban yang mengikat dalam kerjasama pertahanan, terlebih lagi untuk negara yang kebijakan pertahanannya sering berubah-ubah. Menurut data Kementerian Luar Negeri, setidaknya Indonesia sudah memiliki 79 perjanjian internasional di bidang pertahanan dan militer dengan negara lain, termasuk dalam bentuk Defense Cooperation Agreement atau DCA. Sebagai contoh, Indonesia telah menandatangani kerjasama pertahanan dengan Prancis, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Korea Selatan. Akan tetapi dalam prakteknya, tidak semua perjanjian diimplementasikan secara optimal ataupun menghasilkan kerjasama industrial atau bisnis to bisnis yang menguntungkan karena sebagian hanya mencakup perdagangan pertahanan. Dalam perjanjian-perjanjian ini, Indonesia hanya berstatus sebagai importir senjata saja. Selain itu, pembentukan perjanjian pertahanan bisa memakan waktu bertahun-tahun, tergantung dari political will dari para pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Terlebih lagi, tidak jarang mitra asing mempertanyakan komitmen Indonesia untuk memenuhi perjanjian yang sudah dibentuk. Misalnya, untuk perjanjian-perjanjian yang mencakup pembelian alutsista, di mana saat ini terdapat sejumlah kontrak yang belum diefektifkan
ataupun sudah efektif, namun pembiayaannya masih tidak jelas, sekalipun untuk alutsista strategis seperti pesawat tempur dan kapal selam. Fakta bahwa hingga saat ini Indonesia belum memiliki aturan khusus terkait perlindungan teknologi pertahanan juga menghalangi Indonesia untuk mendapatkan teknologi maju dari negara lain yang khawatir teknologinya akan bocor ke pihak ketiga setelah diberikan kepada Indonesia. Di sisi lain, Indonesia juga tidak boleh sembarangan untuk membentuk kerjasama pertahanan dengan semua negara. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan seperti geopolitik, nilai transfer teknologi, sejarah hubungan bilateral, kesiapan industri dalam negeri, dan kemampuan fiskal pemerintah. Dari sisi industri pertahanan, pertimbangan inilah yang menjadi alasan mengapa dalam beberapa tahun terakhir Indonesia memperkuat perjanjian pertahanan formal dengan beberapa negara seperti Prancis dan Turki. Sebab kedua negara tersebut memiliki industri pertahanan yang maju, serta kebijakan ekspor persenjataan yang lebih longgar dibandingkan beberapa negara Eropa lainnya maupun Amerika Serikat. Pertimbangan ini menjadi penting mengingat Rusia yang selama ini dianggap sebagai penyeimbang pengaruh Amerika Serikat terhadap Indonesia dalam urusan pembelian alutsista sedang dikucilkan oleh dunia internasional akibat invasinya terhadap Ukraina. Mengacu pada kebijakan luar negeri Indonesia, pengadaan sistem senjata dari Amerika Serikat tetap dibutuhkan, mengingat status Amerika sebagai kekuatan global yang memiliki kursi permanen di Dewan Keamanan PBB. Pada sisi lain, Indonesia perlu pula mengakuisisi sistem senjata dari anggota Dewan Keamanan PBB lainnya seperti Prancis. Sebagaimana kata-kata bijak, yaitu jangan menaruh semua telur pada keranjang yang sama. Indonesia tidak ingin tergantung pada sumber tunggal dalam pengadaan sistem senjata. Dengan proyeksi belanja sistem senjata hingga 2024 sebesar 34,4 miliar US dollar, keuntungan apa yang didapat oleh industri pertahanan Indonesia? Sejumlah perjanjian kerjasama pertahanan dengan negara-negara besar seperti Prancis, Amerika Serikat, dan Inggris hendaknya dapat diterjemahkan hingga ke domain B2B, yaitu kemitraan industri antara perusahaan-perusahaan pertahanan yang berasal dari ketiga negara ini dengan industri pertahanan Indonesia. Kemitraan industri tersebut bukan sekedar memenuhi kewajiban kandungan lokal dan offset, tetapi bagaimana kegiatan bisnis tersebut dapat memberikan keuntungan nyata bagi industri pertahanan Indonesia. Keuntungan yang dimaksud juga harus mencakup kegiatan seperti riset dan pengembangan, studi pasar, hingga pengembangan bersama produk baru. Kita harus mengakui bahwa industri pertahanan Indonesia harus belajar banyak dari partner-partner asingnya guna mengejar ketertinggalan. Untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan B2B, industri pertahanan domestik harus pula menyiapkan modalitas dalam bentuk keahlian, fasilitas produksi, finansial, legal framework, dan lain sebagainya. Hal demikian merupakan tantangan bagi industri pertahanan nasional saat ini, termasuk perusahaan-perusahaan milik negara. Dibutuhkan intervensi pemerintah agar BUMN industri pertahanan dan anak usahanya siap memanfaatkan peluang bisnis dari belanja senjata senilai 34,4 miliar US dollar. Pada akhirnya, ada tidaknya perjanjian pertahanan formal menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai keseriusan diplomasi pertahanan Indonesia. Perlu dilakukan evaluasi terhadap setiap kerjasama pertahanan yang sudah ditandatangani oleh Indonesia. Di saat yang bersamaan, upaya optimalisasi perlu dilakukan agar kerjasama pertahanan yang sudah tercipta tidak hanya menjadi ajang berkumpul dan berdiskusi semata, namun benar-benar bisa menghasilkan keuntungan bagi industri pertahanan Indonesia.